Saya awalnya juga masih bengong gitu. Hah? Dia masih nggak percaya, tapi masih banyak pengen belajar dulu gitu. Ruben Onsu memang masih terbilang baru mualaf. Namun mantan suami Sarwenda ini mendapatkan hidayah yang luar biasa. Bagaimana tidak, Ruben jadi salah satu jajaran artis yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Ruben pun menganggap kesempatan ini sebuah berkah yang luar biasa. Jadi kalau dari kemarin-kemarin kan memang urus umroh, terus itu nggak dapat malah. Nggak dapat. Jadi kalau ditanya, ya aku berangkat ini justru kan banyak yang bilang, waduh Ruben bukan enggak. Aku nggak kepikiran, bener deh, aku nggak kepikiran sama sekali. Justru karena dapat hadiah gitu dari orang yang sangat baik, dan terus dia juga mendaftarkan aja. Ya alhamdulillahnya nama aku masuk gitu. Dari awal saya berhijrah itu yang saya selalu ucapkan adalah, ya Allah sempurnakan sholat hamba. Udah itu aja, saya nggak minta apa-apa. Usut punya usut, ternyata Ruben sempat menolak kesempatan menjalankan ibadah haji. Hal itu karena Ruben merasa masih perlu banyak belajar dan juga biasanya perlu menunggu proses antre bertahun-tahun untuk bisa berhaji. Dengan salah satu orang baik ini yang dia tahu juga perjalanan saya dari saya awal ya, ketika saya hijrah itu, ya beliau lah yang langsung gue daftarin umroh nggak ada yang masuk, gue nggak masuk, tapi daftarin haji malah masuk nih katanya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Saya bilang nih, saya awalnya juga masih bengong gitu. Dia masih nggak percaya, tapi masih banyak pengen belajar dulu gitu. Tapi ya dijelasin, jadi ini kesempatan, ini gitu ya, udah dijelasin ya alhamdulillah. Sampai saat ini Ruben masih terus belajar. Masih ada beberapa hal yang ia bingungkan terkait dengan persiapan ibadah selama di Arab Saudi. Lalu, seberapa jauh sih persiapan Ruben? Aku kan untuk yang pertama kali kan masih banyak belajar lah ya gitu. Nah terus aku harus persiapan, isian kopernya, ini barang yang dibawa. Nanya sama ini, pakai ini aja. Aku tanya sama Igun, suruh sendal aja. Tadi barusan lagi dia ngomong, gue kayaknya sepatu deh, kan ribet kan. Gue jadi harus gue dengerin siapa nih gitu. Jadi ntar dulu deh pokoknya kalau udah mau mepet-mepet barulah gitu. Kan lagian juga kan nggak kesana kan cuma niatnya ibadah kan, jadinya yang dibawa juga nggak terlalu banyak. Cuman karena saya baru, jadi saya pasti masih banyak tanya-tanya, masih banyak kira-kira apa nih yang mesti dipersiapkan dari sini gitu. Pokoknya intinya gak ada nitip oleh-oleh deh. Gua mau fokus ibadah kagak nitip oleh-oleh gitu. Takutnya kepecah pikirannya kan gitu. Deg-degannya mah pasti deg-degan gitu. Apalagi nggak tahu, mungkin saya ke Igun nanyanya cuman yang penting-penting doang gitu. Ada beberapa yang nggak usah ditanya deh, takutnya jawabannya beda gitu. Ke Wendy juga ya udah cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum aja gitu. Cuman dia pasti masing-masing kan punya nervousnya gitu lah, apalagi saya yang masih baru kan gitu. Jadi ya mencoba untuk belajar dikerjakan yang bisa dikerjakan sekarang gitu. Dari surat-surat pendek semuanya, terus pelajari lagi untuk apa yang mesti kita siapin, terus ketika kita pindah hotel gitu. Kaki tuh kayaknya udah pengen cepet-cepet aja gitu sebenarnya gitu. Cuman mumpung masih ada waktu lagi nih, aku banyak lagi yang aku harus pelajari gitu kan. Walaupun dapat buku note, bacaan-bacanya juga kan semuanya udah, cuman ya banyak yang harus dipelajari gitu. Terus kan karena saya berangkat sendiri, biasa di sini ada yang nemenin, ada yang nyiapin, jadi di koper gue tata lagi. Ini nanti kan akan turun pesawat langsung pakai ini, berarti ini harus ada di paling atas nih. Jadi kan berusaha untuk packing sendiri, karena kalau kita di packing kan kita nggak tahu barang ini di mana kan gitu. Kita nggak tahu kan gitu. Jadinya saya lebih kasih kesempatan untuk oh iya ini harus ada di atas gitu. Ntar habis panasi kan ada informasi lagi tuh. Ini aduh ini kalau ini di atas berarti gue taruh ini di mana nih gitu. Jadi masih bongkar-bongkar.